dan lihat muka Yesus yang penuh kasih seberang langit biru nanti. Salam para sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama dengan saya Pendeta Gurnaidi di Good News Studio, studio rumah tangga dan kesehatan kita semua. Segala puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan atas segala berkat yang Tuhan limpahkan bagi kita, sehingga pagi ini kembali kita berada di dalam kebaktian doa pagi bersama. Untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kasih kerajaan surga, segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadirat Tuhan atas segala berkat, atas segala kasih karunia Tuhan yang berlimpah bagi kami. Sehingga atas semuanya itu pagi hari ini kami boleh kembali untuk menikmati berkat kehidupan dan teristimewa. Kami boleh mendapat kesempatan untuk datang mendekat ke takhta hadirat Tuhan yang penuh kasih. Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan berkenan akan ibadah pagi kami ini, sehingga semua Tuhan yang berkarya di dalamnya. Kami rindu agar ini semua boleh menjadi persembahan yang harum di hadirat Tuhan, dan Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menyempurnakan dan menjawab doa kami, dan semuanya kami persembahkan di dalam nama yang terindah, Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Untuk pagi hari ini, edisi hari Jumat tanggal 9 April tahun 2021. Judul dari renungan pagi kita adalah Saat mengambil keputusan. Dan nanti kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Untuk itu bagi para sahabat yang mungkin ada pokok-pokok doa, usulan-usulan doa, atau berupa kesaksian, kami persilahkan untuk mengirimkannya kepada kami ke nomor 0821 4292 1844. Sekali lagi, nomor dari call center Good News adalah 0821 4292 1844. Atau yang mengikuti melalui Facebook bisa juga menuliskan di kolom komentar yang ada di Facebook. Untuk ayat inti pada renungan pagi hari ini diambil dari Yosua pasal 24 ayat yang ke-15, di mana judulnya tadi saat untuk memutuskan. Ya, ini dari Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan.
Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat inti dari renungan pagi kita hari ini adalah Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Dan lebih spesifik, yang menjadi ayat inti kita pagi hari ini merupakan bagian dari satu ayat ini. Saya akan bacakan sekali lagi. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yang menjadi inti dari renungan pagi kita pagi ini adalah satu kalimat, yaitu pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melihat dari ayat yang baru saja kita baca ini, Alkitab menyatakan bahwa masing-masing kita memiliki pilihan, yaitu khususnya mengenai hal beribadah. Kita memiliki pilihan, kita mau beribadah kepada Allah yang mana. Bahkan mungkin beribadah kepada yang selain Allah. Nah, dalam hal ini, pilihan kita masing-masing tentu memiliki konsekuensi. Dan Tuhan tidak pernah memaksakan. Sejak pertama kali manusia diciptakan, Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya. Tuhan memberikan pilihan, kemerdekaan kepada para makhluknya, khususnya dalam hal ini manusia, untuk menentukan pilihannya yang semuanya memiliki konsekuensi. Inilah yang istimewa yang ada pada manusia, yaitu manusia memiliki akal, memiliki pikiran, dan manusia bisa menimbang mana yang baik. Nah, para sahabat yang terkasih dalam Tuhan, untuk lebih jelasnya mari kita membaca penjelasan dari Roh Nubuat yang pagi hari ini kita melanjutkan dari buku Maranatha. Pagi hari ini kita sudah tiba di halaman 108 dengan judul Saat Mengambil Keputusan. Saya akan bacakan. Saat mengambil keputusan. Ayat inti dari Yosua pasal 24 ayat yang ke-15, dan sebagaimana tadi saya sampaikan, ini ada kalimat yang menjadi ayat inti kita untuk pagi hari ini, yaitu pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Demikian penjelasannya. Sekarang dunia sudah gila. Suatu penyakit gila melanda kaum pria dan wanita dan mempercepat mereka menuju pada kebinasaan yang kekal. Setiap jenis pemanjaan dicapai dan manusia telah begitu tergila-gila dengan kejahatan sehingga mereka tidak mau mendengar amaran atau bujukan. Tuhan berkata kepada orang-orang di bumi, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Sekarang semua orang sedang memutuskan nasib mereka yang kekal. Manusia perlu dibangunkan
supaya menyadari kehikmatan waktu, dekatnya hari apabila pintu kasihan manusia akan ditutup. Tidak ada pekabaran yang diberikan Allah kepada manusia bahwa 5 tahun atau 10 tahun atau 20 tahun lagi sejarah dunia ini akan berakhir. Ia tidak akan memberikan maaf kepada siapapun yang menunda-nunda persiapan untuk kedatangannya. Ia tidak mau ada orang berkata, seperti hamba yang jahat, Tuanku tidak datang-datang, karena ini menyebabkan secara berani melalaikan kesempatan dan peluang yang diberikan kepada kita supaya bersedia untuk hari yang besar itu. Setiap orang yang mengaku sebagai hamba Allah dipanggil untuk melakukan pekerjaannya seakan-akan setiap hari adalah hari yang penghabisan. Bicarakan tentang kedatangan anak manusia yang segera di dalam awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan besar. Janganlah melupakan hari itu. Disinilah beban berat yang harus dipikul masing-masing. Sudahkah dosa saya diampuni? Sudahkah Kristus, penanggung beban saya, menghapuskan kesalahan saya? Sudahkah saya memiliki hati yang bersih, yang disucikan oleh kebenaran Yesus Kristus? Celakalah setiap jiwa yang tidak mencari perlindungan pada Kristus. Celakalah semua orang yang dalam suatu cara akan membelokkan pikiran dari pekerjaan dan menyebabkan ada jiwa yang kurang waspada sekarang. Pekerjaan besar di mana pikiran tidak boleh berbelok-belok adalah pertimbangan terhadap pendirian pribadi kita pada pemandangan Allah. Sudahkah kaki kita berpijak di atas batu zaman? Sudahkah kita sendiri berlindung dalam perlindungan yang satu-satunya? Badai akan datang, keganasannya tanpa belas kasihan. Sudahkah kita bersedia menghadapinya? Sudahkah kita satu dengan Kristus, sama seperti Ia satu dengan Bapa? Sudahkah kita waris Allah dan bersama-sama waris dengan Kristus? Tabiat Kristus harus menjadi tabiat kita. Kita harus diubahkan dengan memperbarui hati kita. Inilah satu-satunya keselamatan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan seorang Kristen yang hidup dari Allah. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, renungan pagi kita pagi ini memberikan bisa dikatakan satu amaran yang begitu tegas bagi kita semuanya. Di mana kalimatnya diawali dengan, sekarang dunia sudah gila. Satu kalimat yang begitu tegas, sederhana, singkat, dan sangat tegas. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, kita diingatkan bahwa sekarang ini dunia sudah gila. Suatu penyakit gila melanda kaum pria dan wanita dan mempercepat mereka menuju kebinasaan yang kekal. Setiap jenis pemanjaan dicapai dan manusia telah begitu tergila-gila dengan kejahatan. Ini satu kondisi yang ada sekarang.
ini tidak hanya berlaku kepada orang-orang tertentu, atau bisa kita katakan ini berlaku kepada semua orang. Semua orang. Bahwa dunia ini sudah gila dan suatu penyakit gila melanda pria dan wanita. Penyakit gila melanda pria dan wanita. Dan setiap jenis pemanjaan dicapai, dan yang lebih ngeri lagi, manusia telah begitu tergila-gila, bukan pada sesuatu makanan atau suatu benda, tetapi pada satu sifat, yaitu kejahatan. Dengan kata lain, manusia sekarang ini tergila-gila, sangat senang, bahkan bisa dikatakan kalau tidak melakukan itu, orang Jawa katakan kurang marem kalau tidak tergila-gila kepada kejahatan. Dan inilah satu kondisi yang ada sekarang. Ini meliputi segala bidang, apakah ekonomi, apakah politik, apakah pendidikan, bahkan termasuk dunia agama. Termasuk dunia agama. Ini tidak hanya berlaku bagi orang yang tidak mengenal Tuhan dalam tanda kutip, tetapi ini bahkan berlaku bagi orang siapapun, bahkan mereka yang pintar mengajarkan firman Tuhan. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena hal ini berlaku bagi kaum pria dan wanita. Selama kita tergabung di dalam kelompok pria atau wanita, maka ini berlaku kepada kita. Lalu apa yang harus kita lakukan di sini? Yang bisa kita lakukan adalah sebagaimana tadi di sini diulang-ulangi, disinilah beban berat yang harus dipikul masing-masing. Sudahkah dosa saya diampuni? Ini yang pertama harus kita tanyakan pada diri kita sendiri. Sudahkah Kristus penanggung beban saya, menghapuskan kesalahan saya? Sudahkah saya memiliki hati yang bersih, yang disucikan oleh kebenaran Yesus Kristus? Ini yang perlu kita tanyakan pada diri kita. Kemudian di sini dinyatakan, celakalah setiap jiwa yang tidak mencari perlindungan pada Kristus. Dengan kata lain, yang bisa kita lakukan agar kita terlepas dari situasi, kondisi dunia yang sangat mengerikan ini, kita harus datang kepada Kristus, mencari perlindungan Kristus. Tidak hanya sekedar datang pada Kristus, tetapi mencari perlindungan. Kita harus menyadari bahwa situasi kondisi sangat mengerikan, dan kita harus berlindung, mencari perlindungan pada Kristus. Hanya di dalam Dia kita boleh terhindar dari situasi dunia yang sudah gila ini. Hanya dengan berlindung kepada Dia, maka kita bisa dilepaskan dari sifat tergila-gila pada kejahatan. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak hal yang terkadang memancing kita untuk ikut tergila-gila kepada kejahatan. Dan kita sebagai manusia biasa, kita juga cenderung untuk terpancing dan ikut melakukan hal yang jahat. Tetapi kita yakin, jika kita berlindung pada Kristus, maka kita disanggupkan untuk mengalahkan kehendak diri kita
yang cenderung untuk tergila-gila kepada kejahatan. Untuk itu para sahabat yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kita setiap saat untuk selalu berlindung pada Kristus. Biarlah kita setiap saat menjadi satu dengan Kristus, memiliki hati yang bersih, yang disucikan oleh kebenaran Yesus Kristus, sehingga tabiat Kristus menjadi tabiat kita, dan kita diubahkan dengan karya Tuhan yang memperbarui hati kita. Dan inilah saatnya, satu-satunya kesempatan bagi kita. Dan jika kita bersama dengan Tuhan, jika Tuhan ada di pihak kita, maka kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin dibenahi, semakin hari semakin siap menyambut Kristus yang sudah semakin segera datang. Saatnya kita berdoa syafaat, dan mari kita bersatu dalam doa. Kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadirat Tuhan. Atas segala kasih sayang Tuhan sehingga pagi ini kembali Tuhan memberi kami kesempatan untuk datang dekat ke tahta hadirat Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas amaran Tuhan bagi kami. Kiranya oleh pertolongan Tuhan, maka kami disadarkan akan situasi dunia saat ini. Dan oleh pertolongan Tuhan, kami boleh terhindar dari hal-hal yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, kami tidak ikut-ikutan, tidak terpancing untuk melakukan hal yang jahat. Kami memohon Tuhan berkenan untuk menolong kami agar kami hari lepas hari semakin menyatu dengan Kristus. Hati kami semakin disucikan, semakin murni, dan semuanya itu tersalur melalui perkataan kami juga segenap apa yang kami lakukan. Sehingga saat kami menjalani hari-hari kami di tengah dunia yang semakin jahat ini, kami tetap berdiri teguh di dalam kebenaran Tuhan. Kami sangat rindu Tuhan agar saat Kristus datang yang kedua kali nanti, kami boleh bersedia, bersuka cita, menyambut Kristus, dan siap untuk menerima karunia hidup kekal. Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa serta kesalahan kami, di mana kami menyadari di saat-saat yang lalu, bahkan mungkin kemarin atau baru saja, ada hal yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni kami, serta Tuhan berkenan pula menyingkirkan segala noda apapun dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh Tuhan kuduskan. Dan saat kami berdoa syafaat, doa kami ini boleh naik ke tahta hadirat Tuhan, berkenan di hadirat Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa syafaat untuk keluarga kami, untuk sahabat kami. Kami berdoa untuk Ibu Arifin yang ada di Gresik. Kami juga berdoa untuk orang tua dari Saudari Eca yang ada di Bali. Kami juga berdoa untuk Ibu Cecilia, untuk Ibu Sali yang ada di Bali. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Sugeng Indarto yang ada di Sumatera. Kami juga berdoa untuk Ibu Indrawan yang ada di Jember. Kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu Lip yang ada di Arjasa.
Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Mulyono yang ada di Semboro. Kiranya Tuhan berkarya sehingga semuanya semakin sehat dan kembali beraktivitas dengan yang terbaik. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk umat-umat Tuhan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kiranya Tuhan berkarya bagi mereka semua, sehingga mereka yang berduka menerima penghiburan yang sejati dari Tuhan, sehingga mereka tetap teguh di dalam iman, tetap bersukacita di dalam Tuhan dalam setiap situasi dan kondisi. Serta mereka semuanya yang dalam pergumulan Tuhan menangkan, juga yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan curahkan berkat yang limpah sehingga mereka tidak kekurangan satu apapun. Demikian juga Tuhan, saat ini kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang sedang belajar, baik Saudara Edi, demikian juga Arum, juga jiwa yang baru saja menerima kembali kebenaran Tuhan untuk Saudara Budi. Kami memohon Tuhan berkarya sehingga semuanya semakin hidup dalam kebenaran Tuhan dan boleh menjadi umat Tuhan yang setia. Tuhan, kami berdoa pula untuk Bapak Yusak yang ada di Australia dalam saat ini menyelesaikan proses pendidikan. Kiranya semuanya berjalan dengan lancar, mendapatkan hasil yang terbaik. Juga saat pulang ke Indonesia pada bulan Juli, semuanya Tuhan lancarkan, Tuhan lindungi sehingga tiba di Indonesia dengan selamat, dengan sehat dan kembali berkumpul dengan sukacita bersama dengan keluarga. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami semuanya yang saat ini bersama-sama dalam kebaktian doa pagi. Kiranya Tuhan berkenan menjaga serta memelihara kami semuanya. Tuhan memberkati kami semuanya, sehingga dalam sepanjang satu hari ini kami berkelimpahan berkat kesehatan, keselamatan dari Tuhan, juga berkat rezeki dari Tuhan, sehingga kami semua semakin menjadi berkat bagi sesama kami dan Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Kami juga teringat Lukas yang ada di Jakarta yang saat ini mau masuk SMP. Kiranya Tuhan berkati sehingga Lukas mendapatkan sekolah yang terbaik dan semakin menggapai apa yang dicita-citakan. Kami berdoa pula untuk Bapak Tommy dan Ibu Eta. Kiranya Tuhan berkati sehingga semakin berkelimpahan berkat kesehatan, rezeki serta keselamatan dari Tuhan, sehingga boleh mendukung untuk Lukas menggapai cita-cita, sehingga di atas semuanya itu kembali Tuhan yang terpuji dan termuliakan. Tuhan, kami rindu untuk boleh bertemu dengan semuanya pada kesempatan yang berikutnya, terlebih untuk senantiasa akrab dengan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kiranya Tuhan berkenan menyempurnakan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Dan kiranya Tuhan mengabulkan, dan kami sangat yakin jawaban Tuhan jauh lebih indah dari apa yang dapat kami haturkan melalui di dalam segala keterbatasan kami ini. Karena semuanya kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Demikianlah para sahabat Good News, doa pagi bersama kita, dan kiranya Tuhan semakin memberkati kita semuanya. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Salam sehat. Somewhere beyond the blue, there's a mansion for me.
seberang langit biru.